Kalian tahu nggak sih, mulai 2027 syarat monetisasi YouTube bakal diperketat dan targetnya dibuat jauh lebih tinggi. YouTube akan memperbarui persyaratan monetisasi bagi kreator baru. Target untuk mendapatkan bagi hasil iklan akan meningkat secara signifikan. Jadi, buat kamu yang sedang membangun channel YouTube saat ini, harus mulai serius. Jangan sampai perubahan aturan nanti membuat kamu harus mulai mengejar dari awal. Kamu yang mungkin sedang berjuang membangun channel YouTube dan mengejar monetisasi, jadi ada beberapa hal yang perlu diketahui, dimana mulai tahun 2027 nantinya, jadi untuk di tahun 2026 ya, ini ya kurang lebih sekitar 4 bulan ya, 4 bulan atau 5 bulan kalian yang sudah punya channel kemudian belum monetisasi ya harus mengejar untuk jam tayang ya, karena mulai di tahun 2027 nantinya YouTube akan memperbarui untuk persyaratan monetisasi bagi kreator baru. Jadi perubahannya cukup besar dan bisa membuat perjalanan menuju monetisasi menjadi lebih berat ya dibanding sebelumnya. Kalau kamu baru mulai membuat channel, jangan langsung panik. Justru sekarang adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan channel kamu di jauh-jauh hari. Jangan hanya fokus mengejar jumlah subscriber. Mulai perhatikan juga kualitas konten, konsistensi upload, jumlah penonton yang kembali ke channel kamu. Karena ketika persaingan semakin ketat, channel yang hanya mengandalkan konten seadanya akan semakin sulit berkembang. Jadi kalau kamu punya impian mendapatkan penghasilan dari YouTube, jangan menunggu sampai aturan baru benar-benar diterapkan. Mulailah dari sekarang, perbaiki kontenmu, bangun penonton yang loyal, dan manfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin. Untuk persyaratan baru apa saja sih yang berubah? Di sini kita langsung masuk di bagian email, ya ini email resmi dari YouTube ya. Jadi untuk yang sudah dimonetisasi, kalian harus menyetujui persyaratan terbaru dari YouTube ya. Kemarin sudah saya bahas dan sudah saya praktekkan juga bagaimana cara kalian menyetujui untuk peraturan dari YouTube. Dan di sini apa saja sih yang berubah untuk di YouTube ya? Jadi kita langsung saja kita garis bawahi di bagian bawah. Nah, ini persyaratan terbaru buat pembaruan syarat minimum iklan dan premium YPP di YouTube ya. Jadi di sini untuk mengimbangi pertumbuhan YouTube yang kini mencatat lebih dari 200 miliar penayangan short setiap harinya, kami memperbarui persyaratan minimum untuk mendapatkan pembagian keuntungan premium dan iklan bagi kreator baru. Jika Anda sudah tergabung dalam YPP, status Anda tidak terpengaruh. Jadi ketika kalian ada channel yang sudah lolos monetisasi, status kalian nggak terpengaruh. Hanya saja kalian harus menyetujui persyaratannya. Dan untuk persyaratannya, itu ada persyaratan terbaru. Kalian bisa tonton video saya sebelumnya, itu sudah saya praktekkan bagaimana caranya. Kemudian di sini untuk syarat terbaru nantinya, mulai di tahun 2027, bagi kreator baru, persyaratan untuk mendapatkan pembagian keuntungan premium dan iklan dinaikkan menjadi 8.000 jam waktu tonton selama 365 hari terakhir atau 20 juta penayangan short 90 hari terakhir. Yang mana di sini persyaratan di tahun 2026 itu kan 4.000 jam tayang, tapi untuk di tahun 2027 ini menjadi 2 kali lipat, yakni sekitar 8.000 jam tayang. Dan untuk konten short sendiri yang awalnya 10 juta penayangan, sekarang sudah berubah menjadi 20 juta penayangan buat di tahun 2027 yang akan mendatang. Kemudian persyaratan kelayakan funding, kemitraan kreator YouTube dan shopping sama sekali tidak berubah. Nah, artinya di sini untuk di bagian dari subscriber sendiri, di sini tidak ada perubahan. Syaratnya tetap 1000 subscriber. Hanya saja jam tayangnya dari video panjang di sini harus mendapatkan 8.000 jam. Kemudian yang kedua, untuk konten short itu harus mendapatkan 20 juta penayangan. Tapi ya ketika kalian misalkan di 500 subscriber dapat 3.000 jam tayang, itu kalian masih tetap mendapatkan monetisasi dari shopping ya. Jadi untuk yang monetisasi shopping, yang syarat-syarat yang sederhana itu masih bisa dimonetisasi. Tapi untuk keseluruhan semua fitur monetisasi ketika kalian pengen aktif semuanya, ya persyaratannya yang terbaru saat ini. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk di sini itu ada 3 hal yang akan berubah ya. Yang pertama, memperluas ketersediaan premium light di YouTube yang mengembangkan model pembayaran dan peluang short. Artinya YouTube ini masih ngeboost untuk konten-konten short ya.
Kemudian di sini untuk konten short sendiri itu juga ada perubahan pembayaran. Agar dapat memperoleh pembagian keuntungan iklan dan premium untuk short setiap bulan, kini Anda harus mempertahankan 10 juta penayangan short yang memenuhi syarat selama 90 hari. Jadi untuk mendapatkan keuntungan pembagian iklan dan premium, ini kalian harus mempertahankan 10 juta penayangan short selama 90 hari. Jadi kalau kita misalkan nggak mencapai, ya mungkin nggak mendapatkan bayaran. Jadi seperti itu ya. Ini untuk yang pertama. Kemudian di sini juga ada perubahan juga ya. Kemudian perubahan yang terakhir di sini kami lakukan beberapa pembaruan tambahan agar program ini tetap berjalan lancar. Yang pertama di sini ya konsistensi, ada yang namanya adalah tetap aktif. Jadi kita ambil poin-poinnya saja. Di sini kita harus tetap aktif nih. Kami ingin lebih mengapresiasi upaya konsisten kreator dan mencerminkan realitas berbagai format saat ini. Oleh karena itu, channel tidak aktif kini akan mendapatkan periode tambahan selama 90 hari terakhir untuk memenuhi nilai minimum yang lebih rendah di 1000 jam waktu tonton atau 365 hari atau 1 juta penayangan short selama 90 hari. Di sini yang perlu kalian garis bawahi agar tetap tergabung di YPP YouTube. Jadi kalau kalian jarang upload ya, jadi nanti bisa jadi fitur monetisasinya itu dicabut. Maka dari itu YouTube ini menerapkan agar kita itu selalu aktif ataupun konsisten ya. Yang nggak harus konsisten ya, palingan 1 minggu 2 video ya itu nggak masalah. Yang penting kita itu aktif ya. Kemudian pendapatan langsung short ya, kini memperbarui persyaratan kami untuk mendukung format iklan short yang baru. Kedepannya Anda bisa memperoleh pendapatan langsung saat suatu brand menargetkan iklan ke maksimal 5 channel. Kemudian juga ada persyaratan crowdfunding ya. Jadi jika Anda mengaktifkan fitur crowdfunding seperti langganan channel dan juga super chat sebelum tahun 2023, Anda akan dipindah ke modul produk e-commerce yang sekarang. Batas kelayakan fitur produk dan rasio pembagian keuntungan Anda tidak akan berubah. Nah itu ya poin-poin yang berubah di YouTube ya, untuk YouTube Short sendiri. Untuk bisa mendapatkan penghasilan, mempertahankan 10 juta penayangan selama 90 hari terakhir. Dan buat yang video panjang juga, buat yang sudah lolos monetisasi di sini ya, untuk syaratnya adalah tetap aktif. Karena YouTube ya kita tahu ya, sebenarnya persyaratan ini sudah lama ya. Jadi memang ketika kita nggak aktif di YouTube ya, biasanya ya fitur monetisasinya itu akan dihentikan. Jadi kalian harus mengajukan ulang ya. Jadi itu poin-poin. Dan juga di sini yang paling utama di poin dari jam tayang ya. Jadi jam tayang ini sudah mulai berubah. Jadi mumpung masih ada kesempatan di 4 bulanan ya, jadi menuju 2027 nanti, buat kalian yang mungkin lagi membangun channel YouTube ataupun untuk jam tayangnya itu sudah misalkan sudah hampir mencapai target ya, kalian harus lebih konsisten lagi ya. Jadi tujuannya adalah agar kalian bisa tembus lolos monetisasi di 2026, karena di 2026 persyaratannya itu masih sama seperti dulu ya, di 4000 jam tayang, 10 juta penayangan short. Tapi nanti ketika sudah memasuki 2027, maka persyaratan baru ini akan langsung aktif. Jadi lebih berat ya. Ya mau nggak mau ya, karena di sini kan kita di platform YouTube ya, mau nggak mau ya aturannya itu juga harus kita ikuti ya. Buat yang sudah monet, nanti kalian biasanya mendapatkan notifikasi untuk menyetujui persyaratan terbaru ini. Dan kemarin juga sempat saya bahas juga, nanti bisa tonton saja video saya sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa subscribe dan bye bye.